Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Gendis Hayani Parameswari dari kelas 8C akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 1 buku informatika. Pertama-tama, apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif, juga sikap bergotong royong dan berpikir kritis. Melalui mata pelajaran informatika, kalian juga akan belajar menumbuhkan karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Ada beberapa cara belajar informatika. Yang pertama adalah melalui materi tentang konsep informatika. Kalian dapat belajar melalui materi buku atau media lain, kemudian melakukan latihan atau bisa belajar otodidak. Kedua, belajar lewat kasus-kasus nyata. Belajar melalui kasus nyata membantu mengidentifikasi pola umum yang dapat diterapkan pada kasus serupa, memudahkan penerapan konsep dan penyelesaian masalah di masa depan. Yang ketiga, melalui aktivitas atau latihan yang dirancang pada setiap bab. Kita harus mengikuti aktivitas secara sistematis untuk memahami konsep informatika dan merefleksikan pemikiran kita. Yang keempat, minat dan motivasi. Tanpa motivasi dan kemauan untuk belajar, kalian akan merasa malas dan tidak akan mempelajari informatika secara sungguh-sungguh. Yang terakhir, refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Setelah belajar, penting sekali untuk merenungkan dan menghubungkan materi dengan pelajaran sebelumnya serta aplikasinya kelak, agar pengetahuan tertanam dengan baik dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kilas balik ke pelajaran informatika kelas 7. Di kelas 7, kita belajar dalam 8 bab, yaitu bab berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, bab dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8? Jadi, kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya di bab berpikir komputasional, kita akan mempelajari fungsi, algoritma, representasi data, dan struktur data stack melalui kasus kompleks untuk membentuk pola pikir yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, di bab teknologi informasi dan komunikasi, kalian akan menggunakan aplikasi untuk membuat dokumen kompleks, merangkum bacaan digital, dan mengeksplorasi laboratorium virtual untuk percobaan yang sulit dilakukan di laboratorium nyata. Di bab sistem komputer, kita akan mempelajari fungsi sistem komputer, gerbang logika CPU, dan pengalamatan memori, serta mendalami komponen internal komputer serta cara kerjanya. Keempat, di bab jaringan komputer dan internet, kita akan mempelajari teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing dalam jaringan komputer. Di analisis data, kita akan mendalami pengelolaan data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. Di bab algoritma dan pemrograman, kita akan mempelajari pemrograman dengan bahasa visual di Scratch dan Blockly, serta dapat menggunakan robot Ozobot jika fasilitas memungkinkan. Di bab dampak sosial informatika, kita akan mempelajari tentang media sosial, cyberbullying, dan cara mengkaji informasi secara kritis serta pentingnya berperilaku baik di dunia nyata dan menghindari hal-hal yang membahayakan. Terakhir, di bab praktik lintas bidang, kita akan belajar secara berkelompok, bergotong royong, serta memecahkan masalah dari bab-bab sebelumnya. Apa harapan guru? Di akhir semester, guru akan berharap siswa dapat melakukan beberapa hal, di antaranya menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan soalan sehari-hari
dapat menggunakan berbagai aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa aplikasi sekaligus, memahami komponen sistem komputer, sistem bilangan dalam informatika, dan proses logika dalam sistem komputer, memahami keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lain melalui jaringan komputer dan internet, memproses dan menganalisis data kecil untuk tujuan khusus serta menyajikan informasi yang diperoleh dari data tersebut, mempelajari dan menggunakan informasi internet dengan bijak, bekerja sama untuk menciptakan solusi atas masalah dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, serta membuat program dengan dua jenis blok visual dan mengekstraksi abstraksi dari keduanya. Pemaknaan dan kualitas hasil belajar. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita telah belajar dengan baik? Nah, salah satu cara untuk membuktikan adalah berupa artefak komputasional yang dihasilkan melalui proses berpikir komputasional, seperti laporan, program, atau karya nyata lainnya. Karya tersebut harus mencerminkan analisis, perancangan, dan efisiensi, serta harus dinilai berdasarkan makna, kebenaran, akurasi, serta tampilan menarik. Apa saja yang akan dinilai dalam aspek ini? Nah, dalam menjawab soal, kita harus memberikan jawaban sesuai logika, bukan menebak. Kita juga harus membuat strategi penyelesaian soal dan jelaskan secara runut. Dalam membuat program, kita dapat memanfaatkan Scratch dan Blockly untuk menyelesaikan masalah dengan memahami dan menyerapkan konsep yang diajarkan. Dalam pembuatan artefak komputasional, penting untuk menganalisis, merancang solusi, menerapkan konsep yang diajarkan, dan menjadikan artefak dalam bentuk poster atau infografis sebagai bagian dari penilaian. Dalam menjelajahi perkakas komputasi tertentu, penting untuk berhasil menggunakan fitur-fitur yang ada secara optimal untuk membantu menyelesaikan masalah yang diberikan. Sekian, terima kasih. Saya Gendis Hayuni Prameswari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.